Bapak serta online, dan kita akan membahas tentang langkah penanganan kegiatan pertambangan di Kabupaten Raja Ampat. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Menteri untuk memulai. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman media. Kami hormati Bapak Menteri Lingkungan Hidup dan Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup. Ya, pada hari ini kami akan menyampaikan, Pak Menteri akan menyampaikan langkah-langkah penanganan kegiatan pertambangan di Kabupaten Raja Ampat. Begitu, kita persilakan Pak Menteri untuk bisa menyampaikan secara langsung pada teman-teman media pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Deputi, Pak Wamen izin. Teman-teman sekalian, terima kasih bahwa kami mohon izin menyampaikan progres penanganan terkait dengan kegiatan penambangan nikel ya di Kabupaten Raja Ampat, karena kebetulan tentang sedang menjadi hangat dan kita tentu perlu menjelaskan kepada kita semua langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh teman-teman dari Kementerian Lingkungan Hidup. Tadi pagi secara intensif juga kami telah berkoordinasi dengan Bapak Menteri SDM terkait langkah-langkah yang telah beliau ambil. Tentu kita mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan oleh Bapak Menteri SDM di dalam rangka penanganan kegiatan penambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat ini. Teman-teman sekalian, terkait dengan konteks itu kami ingin menjelaskan beberapa hal dalam konteks penanganan kegiatan penambangan Raja Ampat. Mungkin saya akan mencoba menjelaskan dengan slide, boleh dibantu dengan slide ya. Supaya mendapat gambaran jelas, sepertinya ini yang menjadi pembicaraan kita akhir-akhir ini. Kegiatan ini muncul isunya agak kencang di akhir-akhir bulan Mei, dan kami sebenarnya telah menugaskan tim untuk langsung melakukan kunjungan atau pengawasan kepada 4 lokasi utama yang diidentifikasi ada kegiatan penambangan sebagaimana yang dilaporkan oleh masyarakat kepada kami. Tentu semua laporan masyarakat kami tanggapi dengan serius dengan mengkonfirmasi ke teman-teman daerah. Pada kesempatan yang sama, kalau tidak salah pada waktu itu saya tidak berkesempatan ke lapangan hari itu karena pada kesempatan yang sama kita sedang melakukan tinjauan di IMIP kalau nggak salah ya, Industrial Morowali Industrial Park di Sulawesi Tengah ya, di Sulawesi Tengah, dengan beberapa kegiatan karena pengaduan masyarakat yang cukup serius juga kondisi di Sulawesi Tengah, sehingga kami dengan tim melakukan kunjungan di Sulawesi Tengah. Tapi pada kesempatan yang sama kami juga menugaskan tim untuk melakukan kegiatan pengawasan di Kabupaten Raja Ampat. Posisinya seperti ini teman-teman sekalian, hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Deputi Gakum. Next slide. Teman-teman sekalian, posisi yang kemudian kita bicarakan ada di Kabupaten Raja Ampat, berada di posisi di Provinsi Papua Barat Daya. Dan ini kita udah tahu persis lah bagaimana keanekaragaman hayati yang cukup sangat tinggi di Raja Ampat, karena memang secara geologi tersusun dari batuan kas, sehingga tentu hampir di seluruh pulau-pulau kecil itu hidup dan berkembang biak yang disebut dengan coral reef atau terumbu karang. Terumbu karang ini memang menjadi ekosistem yang sangat perlu kita hati-hati untuk kita lakukan pelindungannya, karena perlu intervensi kita sangat serius untuk menjaga keberadaannya. Next slide. Ini banyak kita lihat di tulisan-tulisan umum yang banyak kajian-kajian yang menggambarkan tentang kelangsungan biodiversity. Jadi konon berdasarkan penelitian yang dilakukan banyak pihak, itu 75% spesies koral di seluruh dunia itu ada di Raja Ampat. Sehingga sangat pentingnya ekosistem Raja Ampat ini harus kita jaga dengan sangat hati-hati, karena biodiversitinya yang cukup sangat tinggi dengan berbagai macam flora dan faunanya ini, maka Raja Ampat menjadi satu titik sentral di pemerintah kita di Republik ini yang memang harus kita dengan hati-hati kita perlu kelola dengan sangat bijaksana. Next slide. Memang kalau dari sisi kawasannya tentu menjadi pemikiran kita semua bagaimana kemudian teman-teman di Kabupaten Raja Ampat ini mengembangkan diri, karena dari seluruh arealnya hampir semuanya merupakan kawasan hutan. 97% adalah kawasan hutan didominasi dengan cagar alam, suaka marga satwa, dan hutan lindung.
Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya status hutan ini untuk yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi biodiversity di Raja Ampat ini dengan sangat seksama. Pemerintah sangat memperhatikan sekali jadi kondisi keutuhan dari Kabupaten Raja Ampat ini, sehingga dari penetapan kawasannya sudah sangat strict, hampir seluruhnya dipergunakan untuk fungsi kawasan hutan. Tentu kawasan hutan ini menjadi domain Bapak Menteri Kehutanan untuk memberikan penjelasan lebih detail lain pada kesempatan lainnya. Next slide. Teman-teman sekalian, jadi dari laporan ini kemudian yang mengharuskan kita semua untuk mencermati sebagaimana sistem yang sudah terbangun, ada laporan-laporan yang harus kita tindak lanjuti dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan oleh semua pemangku kepentingan, pemangku usaha, sehingga ini menjadi salah satu hal yang menjadi atensi kami. Kemudian bahwa dari laporan itu memang terjadinya pencemaran kerusakan lingkungan hidup dan landscape yang terganggunya biodiversity di Raja Ampat. Nanti akan kami jelaskan apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga kami agak khawatir, sehingga tim kami melakukan tinjauan lapangan. Terkait dengan kondisi ini, kami kemudian mencoba melakukan kajian lingkungan hidup strategis di tahun 2021, termasuk terkait dengan tata ruang Provinsi Papua Barat Dayak Barat nomor 3 tahun 2022, serta persetujuan lingkungan yang telah diberikan pada 4 lokasi. Kenapa 4 lokasi? Karena keempatnya ini yang ada aktivitas lapangannya. Adapun kegiatan yang lainnya belum ada sampai ke kami. Yang sampai kami terekam ada 4 lokasi kegiatan yang nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Sehingga pengawasan, begitu ini kasus muncul, laporan masyarakat yang cukup intensif, maka kami telah menugaskan tim ke lapangan untuk berada di lapangan pada tanggal 26 sampai 31 Mei 2025 pada 4 lokasi, yaitu PT GN, PT ASP, PT KSM, dan PT MRP. Yang kemudian hari kemarin yang terhormat Pak Menteri SDM telah melakukan kunjungan lapangan. Kami mungkin akan beberapa hari lagi akan ke sana karena memang ada kegiatan lain yang harus kami tangani, terutama di Jakarta dengan kualitas udaranya yang kami agak prihatin, sehingga beberapa hal akan kami tangani dulu di Jakarta, kemudian kami akan ke sana dalam waktu yang sangat segera. Jadi ini kondisi foto udara yang diambil di PT ASP pada tanggal 28 Mei 2025. Maksudnya menggunakan drone, pakai drone ya, bukan foto udara tapi pakai foto drone. Next slide. Ini sebaran iup yang kemudian dilakukan pengawasan oleh teman-teman Gakum. Jadi kita telah menurunkan tim selama beberapa hari untuk melakukan tinjauan ke sana, dan insya Allah dalam waktu segera untuk melihat kondisi di lapangan, kami dan beberapa tim juga akan menyusul ke sana untuk melihat langsung kondisi fisik sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bapak Menteri SDM, sehingga kita mendapat gambaran konkret terkait dengan permasalahan yang ada di Kabupaten Raja Ampat ini. Ada 4 lokasi yang menjadi sasaran kegiatannya. Pertama di Pulau Gak, yaitu suatu pulau di sisi sebelah selatan ke barat atau barat laut, barat daya. Kemudian ke arah depannya lagi ada Mayapun nomor 4 itu. Kemudian lokasi berikutnya di Pulau KW, kemudian di Pulau Mangiran. Jadi yang kami sebut tadi Pulau Gak, Pulau Pele, Batang Pele, dan Mayibun, kemudian Pulau KW dan Pulau Manuran, itu keempat-empatnya merupakan pulau-pulau kecil, sebagaimana yang disebutkan di dalam undang-undang terkait dengan pengaturan pulau kecil dan pesisirnya. Next slide. Kita akan satu-satu. Jadi ini semuanya foto udara atau foto drone yang diambil pada pelaksanaan kegiatan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh teman-teman pengawas lingkungan, yaitu di foto PT GN. Next slide. Ini posisinya, jadi PT GN ini berada di Pulau Gak yang luasnya 6.300, sehingga dengan demikian termasuk pulau kecil yang memang nanti kami akan sebutkan dikecualikan atau tidak termasuk yang diprioritaskan untuk dilakukan pengelolaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 maupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang revisinya. Jadi ini yang kemudian mengharuskan kita merevisi persetujuan lingkungan yang telah ada. Kita boleh sampaikan sebagai berikut. Untuk PT GN ini merupakan 13 perusahaan yang diperbolehkan
untuk melanjutkan kontrak karya penambangan di kawasan hutan lindung sebenarnya yang sampai berakhirnya izin. Jadi dulu di Undang-Undang 41 tahun 1999 itu hutan lindung tidak boleh dilakukan dengan penambangan pola terbuka, tapi dikecualikan terkait dengan 13 perusahaan ini melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2004. Jadi intinya Perpu tersebut mengecualikan 13 perusahaan yang harusnya tidak boleh menambang di hutan lindung secara pola terbuka. Jadi hutan lindung itu tidak boleh dilakukan pola terbuka, tetapi kecuali 13 perusahaan termasuk PT GN ini diperbolehkan melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004. Sehingga dengan demikian maka berjalanlah kegiatan penambangan nikel di Pulau Gak ini seluas 6.030 hektar. Jadi pulau ini sekali lagi masuk di dalam pulau-pulau kecil. Kemudian segala perizinannya sudah lengkap untuk PT GN ini. Jadi mulai dari IUP, kemudian juga persetujuan lingkungan. Jadi persetujuan lingkungan termasuk pinjam pakai, karena ini sekali lagi kami sampaikan hampir seluruh areal di Kabupaten Raja Ampat ini merupakan kawasan hutan, termasuk PT GN ini. Nah, PT GN ini secara status berada di kawasan hutan lindung. Nanti secara teknis tentu Bapak Menteri Kehutanan akan memberikan penjelasan kepada kita. Next slide. Sebelumnya bahwa berdasarkan kajian lapangan sebelumnya itu maka luas bukaan yang terdata di kami berdasarkan citra satelit dan foto drone, maka luasnya seluas 187,87 hektar. Next slide. Ini posisi yang dilakukan pemantauan oleh teman-teman di lapangan. Jadi mulai memang kelihatannya pelaksanaan kegiatan tambang nikel di PT GAK ini oleh PT GN ini relatif memenuhi kaidah-kaidah tata lingkungan. Artinya bahwa tingkat pencemaran yang nampak oleh mata itu hampir tidak terlalu serius. Artinya kalaupun ada gejala ketidaktaatannya lebih ke minor saja. Tetapi ini dari pandangan mata tentu masih perlu dilakukan kajian-kajian mendalam, karena tentu sedimentasi itu sudah menutupi ini permukaan koral. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Jadi sudah kami sampaikan bahwa secara umum semua pulau ini dikelilingi oleh koral. Koral sebagai suatu habitat yang memang harus kita jaga benar keberadaannya, sangat pentingnya buat kehidupan kita semua, terutama yang bermuara nanti kepada di laut. Jadi ini yang kemudian kita nanti perlu dalami lagi. Tetapi secara teknis semua kaidah lingkungan yang dipersyaratkan di dalam pertambangan nikel di Pulau Gak oleh PT GN ini berdasarkan penilaian lapangan yang dilakukan sesuai dengan persetujuan lingkungan yang telah diberikan, maka semua kaidahnya telah dilalui. Next slide. Namun demikian memang ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Pertama, bahwa kegiatan pertambangan PT GN berada di pulau kecil sebagaimana dimaksudkan di dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004. Kemudian yang kedua yang juga menjadi perhatian kita serius adalah terkait dengan kerentanan ekosistem Raja Ampat. Tadi kita sebutkan bahwa persetujuan lingkungan mestinya kita tinjau kembali atau kita mungkin pertimbangkan memberikannya bila mana pertama teknologi penanganannya tidak kita kuasai atau kemudian kemampuan kita untuk merehabilitasi tidak mampu. Itu sebenarnya dua kegiatan ini mungkin menjadi pertimbangan kita untuk mereview keberadaan persetujuan lingkungan kalau memang ada. Kalau belum tentu itu menjadi kendala utama untuk kita berikan persetujuan lingkungan. Jadi dua hal tadi. Kemudian terkait dengan kondisi PT GN, tadi yang pertama tadi sudah kami sebut luasnya di 6.030 hektar sehingga masuk di dalam kategori pulau-pulau kecil. Kemudian masuk di dalam kerentanan ekosistem Raja Ampat ini. Raja Ampat ini serius memang agak perlu mendapat perhatian kita semua. Kemudian atas dampak yang ditimbulkannya tentu kita akan minta untuk dipulihkan. Jadi beberapa hal yang menjadi yang harus kita perhatikan. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini kenapa semua perundang-undangan yang memang menjadi rujukan persetujuan lingkungan hidup akan dibahas di Kementerian Lingkungan Hidup secara expert ya, secara lintas
lintas kementerian dan secara lintas disiplin, sehingga termasuk tidak terkecuali undang-undang ini. Meskipun undang-undang ini tentu pemangkunya ada kepada Menteri KKP. Nanti kepada Menteri KKP kami sudah diskusi juga untuk bicara lebih menyampaikan hasil lapangan, nantinya kita bahas bersama. Jadi intinya bahwa di dalam pasal tersebut tidak diprioritaskan kegiatan untuk kegiatan pertambangan. Kemudian hal ini juga dikuatkan dengan keputusan MA Mahkamah Agung nomor 57 tahun 2022 dan keputusan MA nomor 35 tahun 2023. Jadi keputusan MA itu kemudian menganggap bahwa pelaksanaan pelarangan kegiatan penambangan di pulau kecil ini dilakukan tanpa syarat. Jadi tidak boleh dilakukan kegiatan penambangan di pulau-pulau kecil berdasarkan keputusan MA nomor 57 tahun 2022. Ini keputusan ini terjadi di kasus di Konawe, di Kepulauan Konawe. Jadi Pulau Wahoni kalau nggak salah ada suatu perusahaan yang kemudian dilakukan digugat oleh masyarakat dan Mahkamah Agung memenangkan masyarakat tersebut. Meskipun perusahaan tersebut sudah sangat lengkap dokumennya. Kemudian karena dia kalah di Mahkamah Agung, maka perusahaan tersebut melakukan gugatan akhir di MK. MK justru memperkuat keputusan MA tersebut. Artinya ini ada jurisprudensi hukum bahwa terkait dengan kegiatan-kegiatan ini memang menjadi hal yang dilarang terkait dengan kegiatan penambangan di pulau-pulau kecil. Ini keputusan MK, bukan keputusan NA ya. Jadi namun ini menjadi rujukan kita pada saat mempertimbangkan persetujuan lingkungan yang harus kita kemudian review atau kita evaluasi kembali. Next slide. Slide selanjutnya. Nah, ini tadi ya secara umum hampir mirip-mirip semua. PT ASP ini bahkan berada di pulau yang lebih kecil lagi. Jadi ada di Pulau Manuran. Ini foto yang diambil foto drone yang diambil tanggal 28 Mei 2025. Next slide. Ini posisinya. Jadi luas bukaannya 109. Memang di pulau ini lebih kecil ya. Jadi hanya 743 hektar. Tentu kita bisa bayangkan kalau ini dilakukan eksploitasi, pemulihannya tidaklah terlalu gampang karena tidak ada lagi bahan untuk memulihkan. Ini yang kemudian menjadi perhatian kami untuk melakukan review terkait dengan dokumen lingkungan. Jadi yang kami sampaikan tentu berada di batas kewenangan Kementerian LH terkait dengan persetujuan lingkungan. Jadi persetujuan lingkungan yang untuk PT ASP ini diterbitkan oleh Bapak Bupati Kabupaten Raja Ampat nomor 75B tahun 2006. Jadi sampai sekarang dokumen tersebut belum berada di kami. Kami nanti akan minta untuk kemudian diserahkan kepada kami untuk dilakukan review lebih lanjut. Next slide. Ini posisinya teman-teman sekalian. Pada saat dilakukan pengawasan memang ada kejadian setting pond dan jebol. Dan ini memang menimbulkan pencemaran lingkungan, kekeruan dengan pantai yang cukup tinggi. Dan ini tentu ada konsekuensi yang harus ditanggung-jawabi oleh perusahaan tersebut. Jadi terlihat memang berbeda dengan PT yang satunya. PT yang ini memang agak beberapa penanganan lingkungannya agak perlu ditingkatkan ya. Jadi termasuk manajemen lingkungannya belum dia miliki sehingga kondisi lingkungannya tidak terlalu baik untuk yang berada di PT ASP ini di Pulau Manuran. Jadi Pulau Manuran ini pulau yang ada di atas tadi di bagian utara dari kepulauan yang gede Wagyu. Ini posisinya seperti ini. Jadi ini sudah dikasih juga sudah diberikan papan penyegelan oleh dari teman-teman penegakan hukum. Next slide. Jadi ini agak serius ini kondisi lingkungannya untuk pulau yang ada di Pulau Manuran ini, yang kegiatan penambangan nikel yang dilakukan di Pulau Manuran ini. Selain pulaunya kecil, pelaksanaannya kegiatan penambangnya kurang hati-hati sehingga ada potensi pencemaran lingkungan yang agak serius untuk di Pulau Manuran ini. Next slide. Ini juga telah dilakukan pemasangan pang pengawasan karena ini sedang kita lakukan tahapannya. Jadi teman-teman sekalian, kalau plang pengawasan itu dilakukan berarti tahapannya sedang berjalan. Mulai dari pengambilan sampel-sampel untuk di lab, kemudian pemanggilan penghadiran para ahli untuk memproyeksikan kerugian-kerugian dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya untuk kita simpulkan apakah ini lari kepada penindakan pidana, perdata ataupun sanksi administrasi pemerintah. Sehingga biasanya diperlukan waktu agak lama
karena mulai dari pengambilan lab, pengambilan sampel, membawa ke lab, menunggu labnya hasil lab, kemudian menghadirkan saksi ahli, karena saksi ahli ini harus bersaksi di pengadilan pada saat diperlukan nanti, sehingga menghadirkan saksi ahli ini biasanya memerlukan waktu yang relatif lama karena nunggu waktunya kesempatan beliau dan ahli yang kita datangkan, sehingga kadang-kadang mulai dari pemasangan plang sampai pengambilan kesimpulan diperlukan 1-2 bulan waktu kita untuk mengambil tindakan terkait dengan pelanggaran suatu kasus lingkungan hidup. Next slide. Ini tindak lanjut yang kami lakukan. Jadi pertama tentu kita akan memerintahkan Bupati Raja Ampat untuk melakukan peninjauan kembali persetujuan lingkungan PT ASP yang berada di Pulau Manuran karena dokumennya masih ada di dokumen Wengkon Pak Bupati. Kemudian memerintahkan Bupati Raja Ampat untuk melakukan peninjauan persetujuan lingkungan PT ASP yang berada di Wagyu. Karena sebenarnya Pulau Manuran ini agak khusus ya. Harusnya secara teknis kalau pulau kecil itu berada di pulau besar, maka pengelolaannya sebagaimana pasal 23 ayat 1 itu mengikuti pulau besarnya. Tetapi ini tidak. Pulau besarnya itu Wagyu itu KSA, Kawasan Suaka Alam, tetapi Manurannya itu APR. Ini memang ada agak khusus sedikit di sini. Seharusnya sih kalau yang pulau gedenya itu ya ini pasti ikut KSA. Namun demikian yang terjadi memang seperti itu. Jadi Manuran itu areal penggunaan lain non kawasan hutan, tapi di Wagyunya adalah KSA. Nah kalau yang berada di KSA tentu kita ingin persetujuan lingkungannya dicabut ya, karena tidak boleh ada tambang di kawasan Suaka Alam yang ditetapkan oleh Bapak Menteri Kehutanan. Tentu persetujuan lingkungannya tidak kita perkenankan ada di sana, sehingga PT ASP hanya boleh melakukan kegiatan di Pulau Manuran tadi yang kecil. Itu pun bila mana sebenarnya tidak juga bisa, karena di dalam keputusan MA tadi sudah kami sebutkan sama persis untuk pulau-pulau kecil berlaku azas yang sama. Pertama terkena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 dan keputusan MA maupun MK. Jadi ini jurisprudensi hukum yang menjadi landasan kita. Namun memang secara saintifik juga keberadaan pulau kecil ini sangat susah untuk kita lakukan rehabilitasi nantinya. Sehingga terkait dengan PT ASP ini, dari kejadian yang telah dilakukan pengawasan lapangan, maka ada indikasi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan akan tentu dilakukan penegakan hukum baik perdata maupun gugatan baik hukum pidana maupun gugatan perdata, karena kondisi lingkungannya sudah kami rekam seperti itu, sehingga kepada yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan kegiatannya dan kebetulan berada di dalam zona ataupun ekoregin yang sangat rentan, sehingga kehati-hatian kita menjadi sangat penting. Untuk itu maka kegiatan yang akan kita lakukan terkait dengan ini, karena ini sudah berjalan proses hukumnya, kita sedang menuju ke sana pengambilan sampel untuk menghadirkan para ahli untuk mengambil langkah-langkah terkait dengan penegakan hukum pidana maupun perdatanya. Ini untuk yang di Pulau Manuran, jadi yang di bagian utara dari Pulau Wagyu. Next slide. Untuk PT KSM, nah KSM ini posisi yang diambil di tanggal 29 Mei 2025 dengan menggunakan foto drone. Next slide. Ini posisinya, jadi kegiatan pertambangan nikel, komoditas nikel ini sama dengan Manuran tadi, ini juga oleh PMA. Ini PT KSM ya, di Pulau, ini salah nih kayaknya. Ini di Pulau Kawai, di Kampung Sapele. Nah ini sekali lagi pulaunya juga pulau kecil, jadi pulaunya tidak terlalu luas. Seluasnya berapa nih pulaunya? Pulaunya intinya luas pulaunya 4.561. Jadi termasuk pulau kecil. Jadi pulau ini berstatus kawasan hutan produksi atau bahasanya kawasan hutan produksi terbatas, tapi sekarang melalui Undang-Undang Cipta Kerja namanya kawasan hutan produksi saja. Nah ini berada di pulau kecil dengan luas 4.000, ini posisinya, kemudian terdapat bukaan 89,29 hektar. Ini posisi ketiga-tiganya, baik pulau PT yang ada di di pulau PTGN, kemudian PT ASP dan PT KSM. Ini memang masih ada kegiatan operasional di lapangan pada saat dilakukan pengawasan lapangan. Jadi ketiga-tiganya ada kegiatan lapangan.
Kemudian persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Bupati Raja Ampat, nanti akan sama persis yang kita akan lakukan untuk kegiatan yang PT ASP, langkah-langkah yang kita ambil. Kemudian hasil pengawasan lapangan, next slide. Ini telah melakukan kegiatan pembukaan lahan pada tahun 2023 dan operasional penambangan biji nikel pada tahun 2004. Kemudian berdasarkan kajian di kita, maka ada kegiatan bukaan lahan yang melebihi dari lokasi pinjam pakai kawasan hutan, dan tentu ini berdasarkan persetujuan lingkungan melanggar persetujuan lingkungan. Jadi ada sekitar 5 hektar yang berada di sisi agak kawasnya di luar IPPK yang sebelah kanan ya, ada pojokan kecil itu seluas 5 hektar yang dibuka di luar izin yang diberikan. Next slide. Ini tentu yang akan kita lakukan pertama peninjauan kembali, karena tadi sebagai jurisprudensi hukumnya bahwa ini berada di pulau-pulau kecil dengan segala potensinya, kita perlu tinjau kembali persetujuan lingkungannya. Kemudian karena ada pelanggarannya, tentu ada potensi dikenakannya penegakan hukum pidana lingkungan hidup terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang melebihi batas yang diberikan oleh pemerintah pada kegiatan tersebut. Next slide. Ini PT MRP, next slide. MRP ada di 2 lokasi, yaitu ada di lokasi Pulau Mayapun, itu seluas 21 hektar, dan di Batang Pele seluas 2000. Jadi keduanya masuk di dalam pulau kecil. Ini kegiatan MRP berdasarkan tinjauan lapangan, pengawasan lapangan. Kegiatannya baru di dalam kegiatan eksplorasi. Jadi ada pemasangan kegiatan titik-titik bor pada 10 titik, dan ini juga sudah dihentikan oleh tim pengawasan lingkungan hidup yang sedang bekerja di sana pada waktu itu. Jadi untuk kegiatan ini untuk PT MRP bahkan belum memiliki dokumen apa-apa selain IUP. Jadi baik pinjam pakai maupun persetujuan lingkungannya belum dimiliki. Namun secara teknis untuk persetujuan lingkungannya sepertinya akan susah kita berikan karena kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung tidak diperkenankan dengan pola terbuka. Sementara nikel dilakukan penambangan dengan pola terbuka. Next slide. Ini posisi hasil pengawasan lapangan. Kita juga telah menghentikan kegiatan eksplorasi yang dilakukan di PT MRP untuk menghentikan kegiatannya lebih lanjut. Jadi karena kegiatannya belum, dampaknya tidak terlalu ini, kita hanya menghentikan saja karena belum ada aktivitas apa-apa di kegiatan MRP ini. Next slide. Kegiatan yang tidak lanjutnya, sebagaimana kita sampaikan, tentu di pulau-pulau kecil menjadi pertimbangan untuk kita tidak memberikan persetujuan lingkungan karena sudah ada jurisprudensi hukum dan tingkat kerentanan yang cukup sangat tinggi untuk pulau-pulau di Raja Ampat. Next slide. Saya rasa itu yang kami lakukan. Jadi secara umum kami akan meminta teman-teman di Provinsi Papua Barat Daya untuk kemudian mereview, mencermati kembali tata ruangnya dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis. Saya rasa mungkin itu yang telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian dalam waktu yang tidak begitu lama kami sudah merencanakan perjalanan untuk melihat langsung kondisi lapangan sebagaimana yang dilakukan oleh Bapak Menteri SDM. Kami juga ingin tahu seberapa tingkat kerawanan dan pencemaran yang telah dilakukan, dan langkah-langkah selanjutnya kami akan diskusi lebih detail karena persetujuan lingkungan itu dibangun bersama antara semua stakeholder yang terkait, termasuk paling tidak ada 3 kementerian utama, yaitu Kementerian SDM, Kementerian KKP, dan Kementerian Kehutanan. Jadi itu yang kemudian nanti akan merumuskan langkah-langkah terkait dengan kegiatan aktivitas yang ada di lapangan. Namun hari ini kegiatan telah kita sebagaimana sampaikan Pak Balil, kalau yang di PT GN telah dihentikan beliau, untuk yang lain telah kami lakukan pengawasan untuk menghentikan kegiatan karena memang ada beberapa yang dilanggar secara serius. Ini yang kita lakukan sampai hari ini. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pak Wamen. Teman-teman media ada yang ingin disampaikan ataupun ditanyakan kepada Pak Menteri, silakan. Kalau tidak ada, cukup terima kasih sekali lagi kepada teman-teman media. Dan mudah-mudahan penjelasan Pak Menteri bisa diketahui dengan jelas teman-teman media. Terima kasih Pak Wamen, terima kasih Pak Menteri, terima kasih teman-teman semua media. Terima kasih. Ya.